Bapa, kami bersyukur buat kesempatan sore hari ini bersama-sama pria-pria yang luar biasa. Kami mau belajar terus firman Tuhan, kami mau belajar terus taat kepada firman-Mu. Berikan kami hati seorang murid supaya kami terus ada dalam kerendahan hati, sehingga kami semua diberkati. Mari berfirman kepada kami setiap pribadi, dan tidak ada satu orang pun dilewati, tapi semua yang hadir dalam acara ini, dalam Zoom ini, diberkati oleh Tuhan, dipulihkan kembali, diperbaharui kembali. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba-coba mengganggu kami diberkati, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus menolong kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan amin. 1, 2, 3. Oke, kita akan bicara tentang keluarga bahagia, dan kita akan berangkat dari Mazmur pasal 128. Ayo kita buka Alkitab kita masing-masing. Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat 6. Ayat itu berkata begini, ya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Puji Tuhan, Bapak-bapak. Kalau kita mau ngaca, kita mau bercermin dari firman, keluarga yang bahagia itu kayak apa sih? Nah, kalau kita lihat Mazmur 128 ini adalah gambaran keluarga yang bahagia, ya. Di situ diberkati, keadaannya baik-baik, istrinya seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah, anak-anaknya seperti tunas zaitun sekeliling meja, dan ada damai sejahtera, ada berkat-berkat melimpah di situ. Nah, Mazmur 128 adalah gambaran dari keluarga yang bahagia. Yang setuju katakan amin sambil angkat jempolnya, ya. Nah, saya tadi sempat hubungi beberapa orang, saya suruh gabung, dan puji Tuhan ada beberapa orang yang gabung juga. Saya lihat ada Iwan dari Bogor, ada Pak Andreas ya dari Timur, Andreas Suyono, tadi saya minta gabung, ya. Saya lihat ada dalam perjalanan juga gabung. Tapi dimanapun kita berada, yang penting kita sungguh-sungguh dengan firman. Nah, saya mau sampaikan begini, para pria, ya, untuk bahagia itu nggak gratis, ya. Nikah itu anugerah, tapi untuk bahagia itu nggak gratis. Nanti saya kasih tahu, ya. Anda yang baru nikah sekali, nanti saya kasih tahu. Saya sudah 2 kali, ya. Nanti saya kasih tahu bahagianya gimana, nggak bahagianya gimana, ya. Oke, nah di dalam Mazmur 128 ini saya menemukan begini, ada 5 pilar untuk membangun keluarga yang bahagia, dan ini harganya Anda harus lakukan, Anda harus praktek, ya. Ada 5 pilar untuk membangun keluarga bahagia. Pilar pertama, ayat 1. Ayat 1 itu berkata begini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi rupanya kebahagiaan keluarga itu dimulai dari adanya seorang pria yang takut akan Tuhan, ya. Jadi bukan hanya pria yang rajin ibadah, bukan hanya pria yang rajin berdoa, bukan hanya pria yang rajin pelayanan, tapi pria yang takut akan Tuhan, ya. Sebab pendeta yang nggak takut akan Tuhan juga banyak, ya. Alumni pria sejati yang nggak takut akan Tuhan juga banyak, ya.
hanya dapat seragamnya modul 1, modul 2, modul 3, kegiatan ini itu selalu ada seragam, dia numpuk seragam, tapi takut akan Tuhannya sembuh, ya. Ayo coba letakkan tanganmu di atas jidatmu dan katakan begini, jangan pura-pura nggak dengar. Ini peringatan penting. Ya, saya mau kasih tahu buat Anda. Jadi kuncinya, ya, pilar pertama harus ada pria yang takut akan Tuhan. Nah, pilar pertama ini saya kasih tahu begini kira-kira. 1, hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi kalau mau bahagia, mari kita koreksi hari ini, kita evaluasi hari ini. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana kita membawa keluarga kita kepada Tuhan? Kita berdiri sebagai imam, kita berdiri sebagai nabi, kita berdiri sebagai raja yang mendekatkan keluarga kita dengan Tuhan, yang mendekatkan firman itu ke dalam rumah kita. Tuhan sendiri kita bawa masuk ke dalam rumah kita. Takut akan Tuhan, bukan sekedar kegiatan-kegiatan, ya. Nah, takut akan Tuhan ini nggak bisa dilihat pada waktu Anda dalam kegiatan begini. Justru nanti ketika kita keluar dari Zoom, ketika kita ada di dalam kehidupan yang nyata, itu baru Anda kelihatan takut akan Tuhan apa enggak. Kalau nggak percaya begini ya, ayat 4 itu adalah konfirmasinya. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi keluarga itu rupanya takut akan Tuhan atau enggak, itu tergantung prianya. Kalau pria takut akan Tuhan, kemungkinan besar istri dan anak-anaknya pasti takut akan Tuhan. Kalau ya hubungannya baik sama Tuhan, hubungannya benar, ya, ini rupanya akhirnya ikut bersuka cita, ya. Oke, kita kembali kepada firman. Hari ini kita diuji sukacita atau enggak, ya. Takut akan Tuhan. Jadi bukan hanya takut akan Tuhan loh, tapi berjalan menurut jalan yang ditunjukkannya. Takut akan Tuhan dan kemudian taat kepada firman-Nya. Kira-kira begitu. Jadi pilar pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan, ya. Coram Deo, tiap hari ada hubungan dengan Tuhan. Setiap detik ada hubungan dengan Tuhan. Kira-kira begitu, ya. Cek hubungan kita dengan Tuhan, karena gini, kalau kita, saya tadi pagi membaca satu ayat, cuman saya lupa dalam pelayanan, ya. Ternyata begini, Tuhan itu sumber, dan kalau hubungan kita nggak benar dengan Tuhan, berarti kita putus dari sumber itu. Makanya mari kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan yang intim, ya. Coram Deo, setiap hari, setiap saat, satu hari 24 jam, kita punya hubungan yang melekat dengan Tuhan. Dan semakin melekat, semakin kuat. Ya, gitu. Nah, mari gini ya, para pria, kita evaluasi hubungan kita dengan Tuhan dan kita bikin intim sekali lagi ya. Dengan keluarga kita bawa intim dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita itu sumber, harus nempel dengan sumber supaya kita disumberi dan bisa menyumberi ya orang-orang yang kita sumberi. Itu ya, puji Tuhan. Dan yang kedua, pilar yang kedua adalah ayat 2. Ayat 2 itu berkata begini, para pria, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, ini kerja keras ya, nggak kerja santai, tapi kerja sungguh-sungguh. Yang kedua, pilar kebahagiaan adalah hubungan kita dengan pekerjaan. Hubungan kita dengan pekerjaan. Pekerjaan yang masih ada pada kita, ini adalah pemberian Tuhan. Ini adalah kepercayaan Tuhan. Memang begini, Bapak-bapak ya, kebahagiaan itu bukan karena mobil, tapi keluarga kita perlu transportasi. Ya. Kebahagiaan itu bukan karena uang, sebab ada orang uangnya banyak tapi nggak bahagia. Yang lebih ngeri lagi, uang sedikit nggak bahagia. Ya. Wah itu benar-benar pikul salib namanya ya. Nah, yang kedua adalah hubungan kita dengan pekerjaan. Artinya begini loh, semua yang kita kerjakan itu harusnya dari Dia, kemudian kita kerjakan pakai caranya Dia.
Bekerja itu bukan hanya sekedar cari nafkah, tapi kita harus membangun kerajaan Allah dalam pekerjaan itu, ya. Nah, kalau mengenai pekerjaan ini ada kaitannya dengan uang, dengan ekonomi, dan sekarang ini di musim pandemi ini saya melihat ada banyak orang yang ekonominya turun, penghasilannya turun, tapi ada juga yang naiknya luar biasa, ya. Kapan itu saya ditelepon oleh salah satu orang pria sejati, ya. Dia ngomong begini, Pak Ishak, saya tiba-tiba kok kangen ya sama Bapak. Oh ya, ayo ketemu. Kapan Pak? Ayo tentukan tanggal. Oke, tanggal sekian bulan ini ya Pak. Kita ketemu di mana? Di Kemayoran, di di Sentrum, Food Centrum. Oke ya, saya datang. Lalu ngobrol-ngobrol, saya tanya, bro gimana bisnis? Saya kaget loh, dia mengatakan begini, bisnis saya dalam masa sulit ini Pak justru naik 300%. Kenapa? Karena saya lihat orang ini takut akan Tuhan. Nah, pekerjaan itu kalau dikelola dengan baik pasti diberkati. Oke lah, sekarang begini, Anda sudah ikut KBC, terus kemudian kaya dengan berbagai macam manajemen keuangan dan lain sebagainya. Tapi yang saya mau katakan dari sisi Alkitab, kita itu harus mengerjakan pekerjaan kita itu begini. Mari kita lihat Kolose pasal yang kedua ayat 3, Kolose 3 ayat 23 dan 24. Harusnya kita mengerjakan pekerjaan kita itu kayak gini ya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi mau pakai manajemen apapun, mau konsep apapun, Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24 ya. Kita harus mengerjakan apa yang kita kerjakan itu di mata Tuhan dan bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Percayalah, kalau Anda mengerjakan apa saja yang dipercayakan Tuhan kepada Anda, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan, Tuhan berjanji bahwa upahmu bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Jadi rupanya ada prinsip begini para pria, gajimu naik atau tidak naik, Tuhan yang menentukan. Tuhan yang membuatnya. Pangkatmu naik atau tidak naik, Tuhan yang memberikan. Ya apapun yang Anda lakukan, ya Tuhan yang mengaturnya. Itu sebabnya mari kita lebih condong kepada firman Tuhan ya. Apa saja yang Anda kerjakan, mari kita kerjakan itu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Nah kalau untuk Tuhan biasanya begini, perhatikan baik-baik. Upahnya pasti dari Tuhan. Dan upah itu, berkat itu bukan gaji loh. Nah kalau Anda mengandalkan gaji, sekarang ini banyak gaji yang dipotong ya kan. Makanya nggak heran kalau sukacitamu hanya tanggal 1 sampai 20. 20 ke sana sudah pusing ya, gitu. Pusing lah nyari utangan karena nggak cukup gitu. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, pakai caranya Tuhan, Tuhan bisa memberkati dengan caranya di waktu-waktu yang kita tidak duga-duga ya, gitu. Oke. Kita harus benar dalam pekerjaan ya. Kita harus menjadi karyawan yang lebih disiplin daripada yang lain. Kita harus menjadi seorang pekerja yang lebih giat daripada yang lain, lebih rajin daripada yang lain. Ada orang, nggak ada orang, kita harus kerjakan di mata Tuhan, di hadapan Tuhan, karena semua dipercayakan oleh Tuhan. Nah sekarang yang ketiga, pilar yang ketiga ini sentrumnya. Ini pusatnya karena ada 2 di depan, ada 2 di belakang, dan ini tersulit dan ini menentukan. Pilar yang ketiga adalah ayat yang ketiga. Ayat 3 itu berkata begini, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Yang ketiga, pilar yang ketiga adalah hubungan suami istri. Hubungan suami istri ini adalah hubungan yang tersulit. Dan ini adalah sentrum dari semua hubungan. Ini adalah penentu dari semua hubungan. Kenapa? Karena kalau hubunganmu suami istri benar, maka hubungan ke Tuhan lebih mudah untuk menjadi benar. Ya, kalau hubunganmu suami istri benar,
maka hubunganmu ke pekerjaan lebih mudah untuk menjadi benar. Kalau hubunganmu suami istri benar, hubungan ke anak-anak lebih mudah menjadi benar. Kalau hubunganmu suami istri benar, maka hubungan ke orang tua dan mertua dan lain-lain itu akan menjadi lebih benar. Kenapa? Karena hubungan suami istri itu adalah hubungan sedaging. Tapi hubunganmu dengan orang tua itu adalah hubungan saudara. Hubunganmu sama anak-anak itu juga hubungan saudara. Jadi kalau dagingnya robek, dagingnya tersayat, maka darahnya tertumpah-tumpah. Makanya hubungan suami istri ini harus dijaga benar-benar. Ya. Dan Tuhan menggambarkan begini, hubungan suami istri itu seperti pohon anggur yang subur. Anggur. Ya. Nanti coba Anda cari anggur, benar-benar anggur, bukan hanya sirup itu, bukan, tapi anggur beneran. Anggur, lalu kemudian Anda peras, ya. Terus kemudian Anda minum. Anda percaya atau tidak, anggur itu punya 3 kandungan rasa. Dan ini Anda ingat-ingat seumur hidup. Anggur itu punya 3 kandungan rasa. 1 rasa manis, 2 rasa asam, 3 rasa pahit. Jadi di dalam rasanya anggur itu, begitu Anda peras, ada manisnya, ada asamnya, ada pahitnya. Ya. Pernikahan juga begitu. Hubunganmu suami istri itu gitu. Ada manisnya, ada asamnya, ada pahitnya. Ya. Pak Erik senyum karena pasti manis, ya. Pak Steve dia nunduk aja, jangan-jangan asem. Ya. Coba mari cek hubungan kita suami istri. Ada manisnya, ada asemnya, ada pahitnya. Setelah istriku almarhum meninggal 2 tahun yang lalu, saya 2 bulan lalu saya menikah lagi. Anda yang belum dengar nggak usah terkejut, ya. Terus kemudian kalau Anda tanya, Pak Ishak sekarang rasa apa? Wah, manis sekali. Makanya Jeki tadi ngomong, suaranya jadi halus. Ya. Pak Daniel Lapian kelihatan terbengong-bengong, nyatet apa ini? Ya. Jadi hubungan suami istri itu seperti itu. Ada kalanya manis, ada kalanya asem, ada kalanya pahit. 3-tiganya nggak boleh kita hindari, telan habis. Waktu manis kita telan, waktu asem kita telan, termasuk pahit ditelan juga. Karena memang itu anggur, ya kan? Nah, makanya ketika saya punya istilah begini loh, Bapak-bapak, ya. Hidup dengan istri itu sulit. Tapi hidup tanpa istri jauh lebih sulit. Ed Cole berkata begini, kalau pengen merasakan surga, menikahlah. Kalau pengen merasakan neraka, menikahlah. Artinya ada 2 macam rasa nikah, ya. Rasa surga atau rasa neraka. Coba sekarang elus jidatmu dan tanyakan kepada dirimu sendiri. Kamu rasa apa gitu, coba. Gak usah dijawab, saya lihat ada yang serem banget ini, ya. Pak Daud dari timur, saya lihat kumis Anda tebal sekali dan Anda menyimak banget. Mari kita belajar bersama-sama, ya, kita semua. Rasa asem, rasa manis, rasa pahit kita telan. Tapi untuk second marriage, saya mau katakan buat Anda, lebih sulit daripada yang pertama. Kenapa? Karena bawa 2 rombongan untuk jadi satu. Itu nggak gampang, ya. Jadi saya punya istilah begini, kalau ada yang jomblo nih dengerin, ya. Kalau pengen umur panjang, nikah lagi. Kalau pengen umur pendek, ya nikah lagi juga, ya. Gitu, kira-kira begitu, ya. Jadi nggak mudah. Memang hubungan suami istri ini perlu komitmen tinggi, ya. Nah, ketika anak saya pertama, ya, menikah, saya tanya begini, namanya Theo. Theo, kamu pacaran sama Amel, istrinya namanya Amel. Berapa tahun? 3 tahun, Pak. Oh.
lama juga. Terus saya tanya sama mantu saya begini, Amel, kamu sudah 3 tahun pacaran sama Theo, kira-kira berapa persen kamu berhasil memahami Theo? Nah, namanya wanita, langsung cerita. Papa, Theo itu kalau lagi manja begini, kalau lagi marah begini, kalau lagi ada persoalan begini, kalau lagi bahagia begini, panjang dia cerita. Dalam hatiku ya begini, aku lebih tahu dari kamu, aku papanya. Cuman memastikan aja. Nah sekarang kamu tahu Theo seperti itu. Dan kamu bakal nikah sama dia dan akan hidup bareng dia seumur hidup. Ya. Kira-kira kamu bersedia nggak memahami dia yang seperti itu? Baik Pak, saya akan berjuang, saya akan belajar. Oke, Papa dukung. Ya. Terus anak saya, pria, saya tanya, Theo, berapa persen berhasil memahami Amel 3 tahun pacaran? Nah kalau pria itu nggak mau panjang lebar, padat, singkat, jelas, dan salah. Ya. Hampir 85% Pak. Oh, hampir 85%? Iya Pak. Waduh, Papa ini nikah sama Mama waktu itu 27 tahun ya. 27 tahun. Sampai hari ini saya bilang begitu. Tapi jujur sama kamu Theo, Papa berhasil memahami Mama. Itu pun masih naik turun, kisaran 65%. Loh, masa Pak? Iya, makanya Papa juga kaget. Kok kamu bisa 85%? Papa ini papamu. Ya. Pembicara pria sejati lagi, ya kan? Terus saya kasih tahu, Theo, Papa itu tidur sama Mama berdua aja. Mama sukanya gelap, Papa sukanya terang. Dan gak mungkin tidur berdua terang gelap, gak tidur. Itu baru tidur loh. Bapak-bapak, saya mau kasih tahu begini. Persoalan kita dalam rumah itu kan sebenarnya yang mengalahkan kita itu hal-hal remeh aja. Yang membuat kita akhirnya jadi pahit rumah tangga kita. Hanya gini loh kira-kira, masuk kamar mandi lupa matikan lampu, teriak-teriak, ya kan? Masuk kamar mandi lupa matikan air, marah-marah. Masuk kamar mandi lupa nutup pintu, ngamuk-ngamuk, ya kan? Nah itu yang ketawa itu ngerti ya, yang diem aja itu, nah itu pelakunya itu, ya kan? Nah gini loh, kalau istrimu lupa matikan lampu, matikan aja, ceklek gitu. Terus tinggal tanya sama istri, Mama lupa lagi ya? Iya Pak, minta maaf. Kan enak. Dan nggak perlu begini, Mama, kamu lupa terus ya? Kamu nggak tahu listrik naik terus. Wah, itu yang menimbulkan rumah tangga jadi pahit, akhirnya berantem. Sudah nggak usah. Loh, tapi sampai kapan Pak? Istriku itu lupa terus. Ya nggak apa-apa. Anda kerjakan aja dengan rela. Tapi sampai kapan? Ya paling lama ya sampai mati. Yang nggak tahu dia yang mati duluan atau sampean yang mati dulu. Begitu ya. Jadi nggak gampang memang, dan rumah tangga itu menikah itu panggilan untuk memahami. Kalau anda nuntut dipahami, ya itu sumbernya pertengkaran juga. Anda yang harus memahami. Intinya nikah itu panggilan untuk memahami, nikah itu panggilan untuk membahagiakan, nikah itu panggilan untuk memberi, nikah itu panggilan untuk berkorban, nikah itu panggilan untuk berani disalib. Intinya nikah itu adalah panggilan keputusan untuk bunuh diri. Artinya begini, membunuh ego, karena kalau Anda nggak bunuh diri, Anda pasti bunuh pasangan. Dan kalau Anda bunuh pasangan, dua-duanya mati. Tapi kalau Anda berani bunuh diri, maka Anda di dua-duanya pasti hidup. Ya, itu sebabnya mari kita belajar memahami. Dan ini nggak gampang, bapak-bapak ya. Kalau memahami istri orang gampang, memahami istri sendiri itu nggak gampang ya. Apalagi pendeta memahami istri jemaat jagonya ya. Tapi kalau memahami istri sendiri sampai babak belur nggak ngerti ya kan. Ayo kita cek sampai di mana kita memahami istri kita ya. Gitu. Saya sekali waktu melayani di Surabaya. Saya turun dari mimbar sambil khotbah. Saya tanya suami istri yang sudah tua. Saya tanya, Bapak, Ibu, berapa lama nikah? 40 tahun, Pak. Wah, puji Tuhan udah lama. Pak, sudah berapa persen memahami Ibu? Puji Tuhan, Pak, hampir 100%. Wah, saya kaget ya. Hampir 100% ya. Habis khotbah, saya duduk di tempat pembicara. Setelah itu selesai ibadah, tiba-tiba istrinya nyamperin ke saya dan ngomong begini, Pak Ishak, iya Bu,
ojo percaya. Jangan percaya. Kenapa? Suamiku rodok gendeng. Suamiku agak gila. Makanya yang bisa tahu kita itu memahami atau enggak bukan kita, tapi istri ya. Nah, saya mau sampaikan begini, hubungan suami istri itu, mari kita lihat ya, kita putuskan pegang ayat ini. Efesus pasal 5 ayat 33, ayat itu berkata begini. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Yang saya mau tekankan pakai kata bagaimanapun. Bagaimanapun juga. Nah, itu artinya tanpa syarat. Jadi mari kita lakukan tanpa syarat. Saya itu ketika anak saya perempuan mau menikah, saya cuma pesen 3 hal, dan ini kita pegang ya. Saya ini hanya sebuah tip, boleh dipegang boleh enggak. Saya hanya menyampaikan begini, saudara. Nah, hari ini kamu mau menikah. Setelah ini papa lepas kamu akan hidup dengan suamimu. Papa cuma pesan 3 hal. 1, jangan pernah berhenti mencintai. Ya, jangan pernah berhenti mencintai. Karena cinta itu jalannya waktu, kalau sudah berubah itu bisa jadi malapetaka, bisa bosan, bisa kemudian gagal. Makanya jangan pernah berhenti mencintai. Yang kedua, jangan pernah berhenti mengampuni. Karena percayalah, sekali waktu suamimu bikin kecewa, dan gak tahu berapa kali akan bikin kecewa, termasuk Anda semua. Istrimu pasti bisa bikin kecewa. Makanya jangan pernah berhenti mengampuni. Yang ketiga, jangan pernah berhenti melayani. Ya, sebagai imam, ingat jangan pernah berhenti melayani. Jadi pilar yang ketiga adalah hubungan suami istri, dan ini tersulit, harus tanpa syarat ya. Lalu yang keempat ayat 3 bagian B, ayat itu berkata begini. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Anak-anakmu seperti tunas zaitun sekeliling mejamu. Ini adalah yang pilar yang keempat adalah hubungan orang tua dan anak, hubungan anak dan orang tua. Seperti tunas zaitun sekeliling meja, ngumpul, ada fellowship, mudah dikendalikan, mudah diatur, bahagia, ya, nggak jadi persoalan, nggak belangsak kemana-mana, ada di sekeliling meja. Ada hubungan yang baik. Hubungan antara orang tua dan anak, hubungan anak dan orang tua, ini juga harus dipelihara baik-baik. Nah, kalau yang ini harus kita taat dengan ayat ini. Mari kita lihat ya di dalam Maleakhi pasal 4 ayat 6. Ini harga mati, nggak boleh ditawar, supaya hubungan Anda sama anak-anak baik dan hubungan anak-anak sama Anda juga baik ya. Maleakhi 4 ayat 6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi nggak bisa dimulai dari lain-lain bapak-bapak, supaya hubungan kita dengan anak-anak baik, hubungan anak-anak kita sama kita juga baik, hati bapak-bapak harus dipulihkan kembali kepada anak-anak. Ya, kembali kepada camp, nilai-nilai camp. Tinggal Anda refresh saja, Anda ambil di sana ya, lembut tapi tegas. Nah itu ya, hatimu harus kembali kepada anak-anak. Nah, hati, Edkol berkata begini, aku sih punya hati terhadap anak-anak, tapi nyatanya enggak gitu. Orang yang punya hati itu punya 3 indikator ya. 1 punya waktu, 2 punya tenaga, 3 punya uang. Jadi kalau Anda punya hati terhadap anak, berarti Anda punya waktu buat anak. Kalau Anda punya hati kepada anak, berarti Anda punya tenaga, lakukan sesuatu buat anak. Kalau Anda punya hati buat anak, berarti Anda punya uang, punya biaya untuk anak. Kira-kira begitu, 3-tiganya ini. Nah, yang terakhir, pilar yang kelima, masih ayat yang itu tadi ya. Anak-anakmu seperti tunas zaitun sekeliling meja. Kata tunas itu artinya bakal tumbuh, punya masa depan. Sekeliling meja itu artinya hubungan anak-anak dengan anak-anak. Nah itu. Saya percaya begini, hubungan anak-anak dengan anak-anak itu tergantung dari hubungan papa mamanya. Saya percaya kalau papa mamanya rukun, maka anak-anak sama anak-anak juga rukun. Ya.
Saya pernah bersaksi di camp-camp ketika saya 12 tahun hubungan saya sama istri saya babak belur, anak-anak saya juga ribut terus. Tapi setelah saya ikut camp dan hubungan saya sama istri dipulihkan, maka anak-anak saya hubungannya juga dipulihkan. Rukun ya. Di Bekasi di tempat saya melayani ada seorang jemaat sakit, lalu kemudian tiba-tiba anaknya 5 ya. Anak yang keempat bawa pendeta dari luar, satu rombongan datang ke rumah, ingin mendoakan mamanya yang sakit dan rumahnya dikepret-kepret minyak, terus mamanya namanya harus diganti, harus dibaptis lagi, terus ada yang ngasih tahu saya datangi, saya merasa terpanggil untuk bertanggung jawab. Dan saya ngomong begini, terima kasih ya bapak-bapak, hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani jemaat yang saya kepalakan, saya berterima kasih. Tapi saya mau ngomong sama anak-anak begini ya, mamamu ini cepat sembuh atau cepat dipanggil Tuhan, kuncinya hanya satu, kalau hidupmu rukun. Kalau kamu rukun, dia pasti sembuh. Kalau kamu rukun, dia bisa juga cepat pulang ke surga. Karena kalau mau pulang ke surga masih mikirin kamu, sakit itu juga karena mikirin kamu. Karena apa? Waduh, 5 ini ribut terus. Ya kadang-kadang 2 lawan 3, kadang-kadang 4 lawan 1. Ribut terus. Nah, sekarang kita koreksi. Kalau anak-anak kita ribut terus, kita perbarui dari hubungan kita suami istri. Dengarkan saya bicara, ini kata-kata saya yang bagian terakhir, saya mau katakan begini. Selama saya berjuang menjadi bapak yang benar, ya, anak-anak saya perubahannya nggak begitu signifikan. Tapi begitu saya berjuang menjadi suami yang benar, anak-anak saya justru menjadi baik luar biasa. Jadi yang kita betulin adalah hubungan kita suami istri. Itu akan berpengaruh kemana-mana. Keempat hubungan itu bisa dipengaruhi hubungan kita suami istri. Makanya hubungan kita suami istri jangan ditukar dengan hubungan yang lain. Mari kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata, kita mau jujur dengan diri kita. Kita mau jujur dengan Tuhan. Kemarin saudara Iwan bersaksi ya di Koram Deo pagi biasanya sama saya, Iwan dari Bogor. Setelah dia lama tidak punya komunitas, dia mulai kasar sama istri. Mulai keras ya. Biasanya pria memang begitu. Nah, kita bersyukur punya komunitas tiap bulan, Jabodetabek. Tapi teman-teman ada juga yang Koram Deo tiap pagi. Dan saya sarankan pria sejati juga punya komunitas ini ya, supaya kita tetap baik. Kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata. Kita mau jujur di hadapan Tuhan. Siapa di antaramu sekarang ini hubunganmu suami istri sudah mulai terasa kurang nyaman? Tutup mata, tidak ada yang buka mata. Ayo, aku ingin lihat Anda semua tundukkan kepala dan pejamkan mata. Siapa yang hubunganmu suami istri terasa kurang nyaman, Anda boleh angkat tangan kanan, saya akan doakan Anda. Kita jujur di hadapan Tuhan. Kalau hubunganmu suami istri mulai terganggu, mulai tidak baik, Anda angkat tangan. Haleluya. Bapak yang kulihat, saudara-saudaraku yang mengangkat tangannya kepadamu, dia jujur di hadapan Engkau, hubungan mereka suami istri kurang nyaman Tuhan. Kami percaya pernikahan mereka itu adalah anugerah dan Tuhan yang mempertemukan mereka. Dan kalau Tuhan yang menyatukan mereka, kami percaya kebahagiaan itu mengalirnya dari Tuhan. Itu sebabnya biarlah setiap saudara-saudaraku yang mengangkat tangannya kepadamu, aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan beri kemampuan untuk praktek firman yang dia dengar hari ini. Biarlah mulai hari ini mereka belajar sekali lagi memahami istrinya, memahami pasangannya Tuhan, supaya tercipta kebahagiaan. Ampuni kami kalau selama ini kami egois Tuhan. Kami hanya mementingkan diri sendiri. Tapi biarlah hari ini kami memutuskan untuk memahami pasangan kami. Kami percaya Tuhan, kalau hubungan kami suami istri dipulihkan, maka hubungan kami dengan Tuhan juga dipulihkan. Kalau hubungan kami suami istri dipulihkan, hubungan kami dengan pekerjaan akan menghasilkan berkat-berkat yang mengalir melimpah-limpah supaya Tuhan dipermuliakan. Kalau hubungan kami suami istri benar, hubungan kami suami istri kuat, maka hubungan kami dengan anak-anak juga diberkati. Kalau hubungan kami suami istri benar dan kuat, kami percaya hubungan anak-anak kami satu dengan yang lain juga diberkati. Itu sebabnya berkati hubungan kami suami istri.
Berkati, curahkan kuasa-Mu di atas hubungan kami suami istri, supaya kami selalu mengutamakan, biarlah Tuhan yang diutamakan, dan istri nomor satu yang harus kita bereskan, kami layani, kami selesaikan semuanya. Terima kasih Bapa, segala puji bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah diberkati dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, mari katakan amin. Puji Tuhan.